Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, mahasiswa yang mengambil mata kuliah digital bisnis pada pagi hari ini atau siang nanti gitu kalau teman-teman nontonnya pada saat siang hari. Oke, di perkuliahan ini kita akan belajar tentang transformasi digital dan strategi mengembangkan produk startup. Ya teman-teman ya, setelah perkuliahan ini nanti akan ada tugas untuk mencoba mencari ide gitu ya, membangun produk startup. Mudah-mudahan nanti dari kelompok ini, dari kelas ini muncul ide-ide produk startup yang bagus, mudah-mudahan. Oke. Tapi sebelumnya kita discuss dulu tentang transformasi digital. Baik, teman-teman. Jack Ma, mungkin udah kenal semua ya. Jack Ma ini ownernya Alibaba. Kalau cerita dari sejarahnya, dia itu orang yang ya sangat-sangat struggle gitu ya. Bahkan di beberapa videonya dia pernah cerita untung dia nggak terima di KFC kalau tidak salah ya, karena kalau diterima kerja di KFC pada saat itu maka Alibaba tidak akan ada. Dia mengatakan bisnis yang tidak segera adaptasi dengan era digital akan tersingkir. Makanya kenapa saya promosikan salah satu di perkuliahan ini adalah bagaimana kita transformasi di era digital. Jadi teman-teman ya, nanti kita hubungkan dengan bagaimana kita membangun startup. Pak Bapak Presiden kita mengatakan dunia sekarang bukan yang besar mengalahkan yang kecil, bukan yang kuat kalahkan yang lemah, tetapi yang cepat akan kalahkan yang lambat. Kuncinya berarti kita harus cepat sesuaikan, adaptif, adaptasi sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan budaya, perkembangan teknologi, gitu ya. Yang semua itu akan menuntut bagi kita sebagai pemilik, sebagai pengelola bisnis untuk terus beradaptasi rasanya. Oke, kalau Renat Kalsali, salah satu dosen senior di Universitas Indonesia, mengatakan disrupsi akan berlaku terus-menerus dan lama, tetapi evolusinya akan berlangsung sangat cepat. Berarti kita sekarang ini lagi hidup di masa lagi getol-getolnya untuk disrupsi, gitu ya. Disrupsi adalah masa depan bagi mereka yang saat ini merasa nyaman dan takut dengan perubahan. Maka hal itu adalah awal dari kepunahan. Jadi itu teman-teman semua. Dari tiga tokoh tadi menekankan bahwa dunia sudah berubah, teknologi sudah berubah, gitu ya. Model bisnis seperti yang kemarin sudah saya sampaikan, nanti akan saya tambahkan di pertemuan berikutnya. Juga perlu ada perubahan, tidak bisa tidak, supaya kita tidak punah bahasanya, begitu ya. Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang dikalahkan, tapi menjadi orang-orang yang menang, gitu ya. Menurut KBBI, era disrupsi adalah hal yang dicabut dari akarnya. Apabila diartikan dalam bahasa sehari-hari, perubahan yang mendasar atau fundamental. Jadi kita bicara transformasi digital, perubahan yang fundamental sebetulnya, gitu ya. Dan era disrupsi terjadi ketika inovasi baru masuk ke pasar dan menciptakan efek disrupsi yang cukup kuat, gitu ya, mengubah struktur pasar sebelumnya. Jadi teman-teman semua, era disrupsi itu menuntut bagi kita untuk selalu berinovasi, gitu ya. Karena semua sudah berubah dari aktivitas yang awalnya secara offline, gitu di dunia real, sekarang bisa berubah di dunia maya. Bahkan teknologi ini akan terus berkembang. Ingat, era disrupsi akan menginisiasi lahirnya model bisnis baru yang tentunya akan menuntut strategi lebih inovatif untuk terus bertahan. Ya.
Karena kita di sini apa namanya, perkuliahan begitu ya. Kita coba nanti kita bahas apa itu efeknya di dunia bisnis, perbankan, transportasi, sosial masyarakat hingga pendidikan. Kan gitu kan? Era ini menuntut kita berubah atau punah. Coba kita bahas dikit-dikit ya, teman-teman semua. Dunia bisnis dengan adanya teknologi, apalagi nanti ada era industri 4.0 begitu ya. Semua yang berkomunikasi adalah mesin, semua serba otomatis. Adanya layanan digital, akhirnya model bisnisnya sudah berubah banget. Terlebih lagi misalkan di dunia perbankan, sekarang sudah ada yang namanya e-money, e-wallet, ada Dana, Link Aja, ada GoPay, ada OVO, begitu ya. Bahkan ini ada beberapa catatan. Gitu ya. Pengelola e-wallet bisa lebih besar dibandingkan dengan perbankan konvensional. Untuk pinjaman ada peer-to-peer lending, banyak sekali platform yang menjalankan peer-to-peer lending, tapi hati-hati. Transportasi, Uber, Grab, Gojek tidak punya alat transportasi, tapi mereka mengatakan perusahaan transportasi, bahkan besar. Sosial masyarakat, sekarang adanya sosial media, itu membuat kita menjadi terbuka. Berita hari ini terjadi di mana, hari ini juga kita bisa lihat yang lagi trending apa. Termasuk di dalam pendidikan. Segala sesuatunya jadi berubah. Yang awalnya untuk menjadi online itu perlu ada regulasi, bahkan ada retensi dari beberapa pihak. Tapi era pandemi mempercepat segala sesuatunya. Akhirnya model bisnis pun juga berubah. Mas Menteri kita mengatakan kita memasuki era di mana ijazah tidak lagi menjadi dokumen super penting. Tapi yang jauh lebih penting adalah sertifikat kompetensi. Ini sudah mulai teman-teman. Nanti coba lihat. Buka gitu websitenya Badan Nasional Sertifikasi Profesi Indonesia atau tentang KKNI, Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia. Di situ ada pertemuan antara, oh kalau nggak punya ijazah formal, boleh KKNI level 6 sehingga dia setara kompetensinya dengan S1. Industri nanti akan mengakui itu sebagai orang yang kompeten, bukan sekedar ijazah. Pak, apakah sekarang ijazah menjadi tidak penting? Tetap penting kalau di Indonesia, tapi ke depan. Ya, sesuatu yang akan berubah. Baik, transformasi digital, ya. Segala sesuatunya akan menuntut seperti ini. Transformasi digital. Transformasi digital adalah perubahan ke masa depan. Irreversible change, tidak mungkin balik lagi, yang didasari oleh pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi secara signifikan untuk memberikan makna atau nilai tambah bagi perusahaan dan korporasi. Teman-teman semua, berarti kalau dari sejarahnya tadi 3 tokoh mengatakan seperti itu, bahkan Mas Menteri sendiri di pendidikan pun, kita memasuki era di mana ijazah tidak lagi menjadi dewa, gitu ya, tapi kompetensi, ya kan? Kalau kita tidak mau transformasi digital, beberapa layanan itu juga sudah masuk ke digital, teman-teman semua. Gitu ya. Oke, kenapa transformasi digital? Pertama, bisnis terus berkembang, era disrupsi seperti yang tadi kita bahas. Ya. Kompetitor berkembang, teknologi juga berkembang. Ya kan? Dengan adanya perkembangan teknologi, kompetitor melakukan inovasi. Kita kalau diem saja, kita tertinggal. Risikonya apa? Kita punah.
kebutuhan produk dan layanan baru, gitu ya. Ini karena ada perubahan budaya, perubahan pola hidup yang ada di masyarakat. Orang sekarang selalu connecting ke internet, sehingga terkesan kalau bisnisnya tidak bisa dicari secara online, ini belum valid. Kadang seperti itu. Bahkan di beberapa case, online itu menjadi salah satu penetrasi pasar, salah satu cara untuk melakukan penetrasi pasar. Bisa membuka channel pemasaran baru, ya kan? Ini masih mix ini. Bayangkan 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, seperti apa kita ini. Dan produk dan layanan seperti apa yang seharusnya kita berikan. Termasuk kita evaluasi produk dan layanan yang saat ini sedang kita jalankan. Prepare, persiapkan untuk transformasi digital. Karena apa? Kita punya potensi untuk kehilangan peluang dengan adanya momentum perubahan ini. Kita akan tertinggal kalau tidak segera melakukan transformasi. Karena transformasi digital bukan pilihan, namun itu sebetulnya kebutuhan bagi kita untuk terus hidup, untuk bisa bertahan, untuk bisa berkompetisi. Renungkan. Dan ini kita akan bahas bagaimana langkah-langkah untuk transformasi digital. Apa yang perlu dipersiapkan? Pertama, memantau perubahan tren dalam bisnis. Di bisnisnya kita itu trennya seperti apa? Dulu, yang namanya Telkom sama Indosat itu rajanya telekomunikasi. Telkom itu untuk telepon rumah, begitu ya, PSTN namanya, Public Switch Telephone Network. Yang Indosat itu untuk internasional, SLI dulu bahasa. Ada teknologi 3G gitu ya. Terus 2.5G di sana, apa namanya? Telepon sudah bisa sampai komunikasi data. Makanya muncul telekomunikasi seluler. Ya kan? Dulu SMS sama telepon biasa, ketika ada data berkembanglah WhatsApp. Sekarang bisa dilakukan semua. Makanya banyak perusahaan yang tenggelam hanya gara-gara model bisnisnya nggak berubah. Tidak mengikuti tren. Nokia sudah seberapa besar sebetulnya dominasinya, tapi karena tidak mau berubah dengan munculnya Android, ya sudah. Ini pintarnya Google sebetulnya kan, bikin OS gitu ya, yang itu bisa dipakai oleh semua handphone. Kalau dulu boleh pakai email awal-awal ya, saya nggak tahu sekarang ya, boleh pakai email di luar Gmail gitu di Android. Tapi sekarang kayaknya loh diwajibkan pakai Gmail. Karena apa? Itu memang Android itu punyanya Google. Hebat. Jangan merasa aman dan nyaman hanya karena ada regulasi. Teman-teman semua, sekarang kita menjalankan bisnis tidak boleh bersembunyi di balik regulasi. Karena perubahan pimpinan juga akan merubah regulasi. Dan regulasi hanya berhenti sekedar di regulasi. Karena pada dasarnya ketika bisnis, itu pasar yang lebih menentukan. Pertamina, siapa yang tidak tahu Pertamina? Menjadi satu-satunya pengelola gas di Indonesia. Bahan bakar. Tapi mereka tetap melakukan transformasi. Merubah layanannya. Banyak sekali yang didevelop, dikembangkan berbasis teknologi digital. PLN secara regulasi dia menjadi pemegang satu-satunya untuk distribusi energi di Indonesia. Tapi tetap saja selalu melakukan perubahan, transformasi pengelolaan, sehingga akan muncul efisiensi.
Karena teman-teman, transformasi digital itu tidak hanya berhubungan dengan pasar, tapi transformasi digital juga berhubungan dengan internal pengelolaan. Ya. Yang ketiga, riset dan pengembangan berkelanjutan. Selalu melakukan inovasi, baik dari model bisnisnya atau di bisnis prosesnya yang perlu berubah. Dan yang keempat, melakukan kolaborasi atau partnership dengan pihak-pihak pendukung. Sekarang, tidak lagi semua dilakukan sendiri. Orang yang ingin punya server, kontak orang yang bisa mengelola server, sehingga ada efisiensi. Ya kan? Banyak platform-platform yang bisa dikolaborasikan. Silakan bisa diidentifikasi. Bisnisnya kita, produk dan layanannya kita, model bisnisnya kita, cocok dengan pihak mana. Menerapkan teknologi untuk meningkatkan layanan dan efisiensi. Jadi ada dua ya, di sisi pasar dan sisi internal. Gitu. Jadi meningkatkan layanan dan efisiensi di dalam pengelolaan. Itulah tujuan dari transformasi. Ini tren teknologi, teman-teman. Nanti bisa dicari saja begitu ya di YouTube. Ada 25 begitu ya. The 25 biggest technology trend 2020 sampai 2030. Ini saya ambil beberapa saja ya. Kita nanti akan bicara big data, akan bicara machine learning, artificial intelligence, komputasi awan, Internet of Things, 3D, business process automation, cyber security. Semua ini karena perkembangan teknologi informasi. Semua ini karena ada layanan teknologi digital. Tidak akan pernah muncul big data, machine learning, artificial intelligence kalau tidak menerapkan teknologi digital. Kalau memang ada pertanyaan, silahkan bisa di komen nanti ya di channel ini. Oke, teman-teman semua. Oke, pilar transformasi digital siapa saja? Pertama, tentunya karyawan, top level management. Karena apa? Kalau top level management tidak peduli dengan adanya kebutuhan untuk perubahan, berat. Gitu ya. Yang kedua, kegiatan operasional. Kegiatan operasional ini akan berubah. Apalagi kalau model bisnisnya juga baru. Kayak sekarang, kita pendidikan, model bisnis sudah berubah ini sebetulnya loh ya. Nggak tahu, kita tunggu saja Unisula nanti akan berubah seperti apa. Fakultas Ekonomi Unisula sudah bikin namanya Qualify School ya. Kita tunggu begitu ya. Kalau punya diferensiasi dibandingkan yang lain, tentunya itu akan terus berkembang. Dan di situ menjadi bukti kan, tidak semata-mata kita kuliah, gitu ya, tapi bagaimana kita menjadi kompeten. Yang tidak kalah penting, pilar transformasi digital adalah pelanggan. Pelanggan itu sebetulnya nyaman dengan layanan seperti apa. Ketika sekarang Pak, ini kita baru 30% nih target segmennya kita, yang milenial, gitu. Lainnya masih lama, ya sudah siapkan. Karena 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, dia akan menjadi pelanggannya utama kita. Ketika usia pelanggan yang sekarang ini terus berkembang, kan gitu kan? Tidak bisa tidak, akhirnya harus berubah, gitu ya. Ini sekedar sharing saja ketika apa yang perlu ditransformasi, gitu ya. Bidang apa saja, ini bagaimana mengembangkan sebuah sistem informasi, teman-teman. Sistem informasi itu harus ada efisiensi di sana. Biaya, waktu, dan optimalisasi sumber daya informasi. Yang kedua, harus ada efektif. Mendukung strategi bisnis. Memungkinkan proses bisnis yang baru. Meningkatkan struktur organisasi dan budaya, serta meningkatkan nilai bagi pelanggan dan bisnis dari perusahaan itu sendiri. Itu ukuran keberhasilan dari sebuah sistem informasi. Karena apa? Bicara transformasi digital tidak akan pernah lepas dari sistem informasi. Kan begitu ya? Komponennya apa di dalam sistem? Ada input, ada proses, ada output. Input adalah penangkapan atau perakiraan berbagai elemen yang memasuki sistem untuk diproses.
proses itu pengolahan data, begitu ya. Outputnya adalah informasi. Oke, kita lanjutkan. Komponen sistem informasi ada apa saja? Di sana ada sumber daya brainware, pemakai akhir, begitu ya. Terus ada pakar sistem informasi, ada sumber daya hardware, network, begitu ya. Sumber daya software, ini sumber daya data, sumber daya jaringan. Ini menjadi poin-poin yang perlu dipersiapkan ketika kita mau transformasi digital. Bagaimana mengoptimasinya, kan? Model dan komponen sistem informasi di sini jelas ya. Ada input, ada proses, ada output. Dilingkupi oleh sumber daya sistem informasi. Di mana saja sistem informasi itu di bagian technical gitu ya, atau business operation, ada decision making support, ada strategic. Nah, ketika bicara transformasi, poin-poin ini harus dipahami, teman-teman. Bahwa sistem ini fungsinya untuk business process and operation, apakah pendukung keputusan, begitu, ataukah sampai ke strategik. Informasinya berbeda. Data yang dibutuhkan tentunya berbeda, karena proses pengolahannya juga berbeda. Bahkan tidak menutup kemungkinan output dari proses sebelumnya, dari sistem sebelumnya, menjadi input dari proses selanjutnya. Maksudnya apa? Misalkan kita kasih contoh. Di bisnis proses dan operation perbankan, di sana ada kasir. Kan gitu kan? Tapi ketika bicara strategik, kan tidak perlu detail, tapi ada berapa transaksi rata-rata dalam satu hari, berapa banyak transfer, berapa banyak penarikan, berapa banyak dana masuk, kan gitu kan? Oh, karena di bulan ini rata-rata banyak keluar penarikan, berarti harus disiapkan cash. Nah itu nanti masuk ke pendukung keputusan, teman-teman. Penjelasan singkat ini mudah-mudahan mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, proses pengembangan sistem informasi mulai dari investigasi, requirement analysis, begitu ya. Terus ada analisa, ada perancangan atau desain, terus ada implementasi termasuk maintenance di PT Air. Jadi kalau kita mau transformasi, jadi memang prosesnya itu panjang. Ya. Oke, terus teknologi for business ada apa saja? Di sana ada supply chain management, ada customer relationship management, ada partner relationship management. Di sini ada knowledge management atau collaboration kaitannya dengan karyawan, begitu ya, Mbak. Ini menunjukkan bahwa ketika bicara sistem di titik-titik inilah membutuhkan supporting system. Makanya di sana ada enterprise resource planning. Bagaimana menyusunnya, begitu ya teman-teman semua, untuk mengidentifikasi kebutuhan itu pakai arsitektur IT perusahaan menggunakan TOGAF. Silakan dieksplorasi. Di sini ada strategi motivation, ini strategik. Butuh keputusan, pengennya apa, begitu ya, visi misinya di mana, perubahannya pengen seperti apa. Ini bisnis layer, bisnis prosesnya perlu ada perubahan enggak? Yang sekarang seperti apa? Kalau ada IT berubahnya gimana? Bisa jadi ekstrim loh teman-teman. Bahkan dengan adanya bisnis proses dengan penerapan teknologi digital, beberapa pihak bisa tidak lagi dibutuhkan di dalam strukturnya. Setelah itu masuk ke application layer. Ini berarti sudah orang teknologi. Termasuk di sini teknologi layer. Application layer ini lebih ke bisnis analisis atau sistem analis. Gitu ya. Mempertemukan antara bisnis layer ke teknologi layer. Ini sebetulnya kawan-kawan kalau paham ini, insya Allah akan lebih bermanfaat. Sampai tahap berikutnya implementation and migration. Oke, ini singkat saja ya teman-teman, karena kita ada kuliah ini. Cuman teman-teman itu paham, oh kalau mau transformasi digital, salah satunya perlu menyusun master plan atau arsitektur TIK perusahaan, kan gitu kan? Terus kalau tata kelolanya seperti apa? Itu ada di COVID 5, silakan cari eksplorasi boleh. Ya.
Hampir sama dengan TOGAF tadi, dimulai dari principle, policies, and frameworks, begitu terus ada prosesnya gimana, organizational structure, culture, ethics, and behavior, informationnya gimana, service, infrastructure, and application, people, skill, and competencies. Ini di tata kelolanya. Terus, yang perlu dipahami saja ya, ISO 27001 ini kaitannya dengan keamanan sistem informasi. Banyak ternyata yang perlu diperhatikan ketika kita mau transformasi. Tapi paling tidak teman-teman ini paham ya. Oh seperti ini toh, begitu ya. Nah sekarang masuk ke produk startup digital teman-teman. Oke, penyebab kegagalan produk startup digital teman-teman semua. Pertama, produk tidak dibutuhkan pasar, ya kan? Produk yang dikembangkan itu tidak dibutuhkan pasar. Atau sebetulnya mungkin perlu edukasi lebih, bisa jadi. Tapi berdasarkan penelitian di sana karena banyak produk startup yang tidak dibutuhkan pasar. Termasuk dari pengalaman inkubasi. Saya sejak tahun 2013, gitu ya. Model bisnis tidak sesuai. Atau mungkin malah tidak jelas, gitu ya. Terus yang ketiga, passion dari founder, pemilik dari startup itu sendiri tidak punya passion di situ. Kasih contoh ya, kalau orang tidak suka masak, tidak suka kuliner, ya tidak usah bikin usaha bidang kuliner. Sudahlah, serahkan ke orang lain. Carilah bisnis, membangun startup yang sesuai dengan passion jenengan semua. Yang keempat, tim kolaborasinya tidak kuat sehingga seperti biasa jatuh, gitu ya. Oke. Nah, tahapan membangun startup apa? Pertama, identifikasi problem, ya. Problem yang ingin diselesaikan itu apa? Masalah yang ingin diselesaikan itu apa? Ya. Terus solusinya apa? Ide solusi untuk menyelesaikan masalah itu apa? Ya kan? Kira-kira fitur produknya gimana? Milestone pengembangannya sampai MVP. Minimum viable produknya itu gimana? Ya kan? Terus yang keempat, kalau target pasar dan kompetitor itu terkait dengan siapa yang punya problem itu. Ya kan? Dan yang punya problem itu sekarang menggunakan kompetitor siapa? Ya kan? Ini saya merah-merah ini yang paling urgent pertama yang perlu dipahami oleh teman-teman. Terus di sana ada sumber daya begitu ya. Terus ada apa namanya? Ada strategi pemasaran begitu ya. Terus di bisnis plan nanti model bisnis masuknya kan begitu kan? Di financial analysis nanti ada cash flow, laba rugi, NPV, break even point dan sebagainya. Ini teman-teman seharusnya lebih paham. Ya kan? Tapi ini kita tidak bahas di sini dulu ya, teman-teman ya. Problem solution fit. Gitu ya. Jadi, teman-teman semua, ketika kita membangun startup, kalau ini tahapan 3 tahapan untuk startup, berarti pertama adalah problem atau solution fit, terus produk atau market fit, terus scale up. Gitu ya. Tapi lebih enaknya saya jelaskan ini saja deh. Bagaimana kita memvalidasi dari ide produknya kita, gitu ya. Pertama, validasi problemnya. Seberapa penting dan sering masalah itu dimiliki oleh customer kita, calon customer kita. Logikanya, kalau itu tidak penting dan tidak sering, ngapain mengembangkan produk untuk problem itu? Clear ya teman-teman ya? Terus, apakah ide itu memberikan nilai tambah? Kalau punya nilai tambah, apa? Gitu kan? Terus, apakah ide memberikan apakah harapan pengguna terhadap solusi itu? Solusi yang saat ini digunakan apa? Makanya tadi, dengan seperti ini, kita sekalian melihat kompetitornya. Terus, kalau sudah, bikin produk dulu deh, gitu ya. Oke, misalkan problemnya valid ya. Terus, apakah solusinya menyelesaikan masalah? Gimana dapat datanya? Tanyakan kepada orang-orang yang punya masalah.
sesuai dengan target pasarnya. Apakah solusi sesuai harapan customer? Kan begitu kan? Evaluasi. Terutama untuk diferensiasinya dengan kompetitor. Termasuk apakah customer mau menggunakan produknya itu. Kalau nggak mau, hentikan. Gitu. Bikin capek saja ya teman-teman. Yang terakhir sebetulnya nanti ada validasi pasar, ada value proposition, ada model bisnis, gitu ya. Bagaimana penentuan harganya, customer mau membayar berapa, strategi pemasaran. Nah, sekarang teman-teman di tugas pertama ini saya minta teman-teman semua nanti carilah ide, carilah problem, ya. Terus dibikin analisisnya seperti ini, poin-poinnya, begitu ya, problem, solution, terus fiturnya, target pasarnya siapa, sama model bisnisnya gimana. 4 ini dulu, 5 ya, 5 ini dulu saja. Begitu ya. Dan yang keenam itu terkait dengan bagaimana validasinya menurut teman-teman. Berarti ada 6 poin ya. Oke, nanti dikerjakan, nanti saya buatkan halaman untuk upload tugas, gitu ya. Bagaimana cara kreatif mengembangkan produk? Dari scamper, substitute, combine, adapt, modify, put to another use, eliminate, and reverse. Ini saya jelaskan singkat saja teman-teman, tapi sebetulnya teman-teman bisa eksplorasi lagi nanti dengan materi yang lain ya. Kita lihat produk yang ada sekarang. ATM, amati, tiru, modifikasi. Dengan cara apa? Substitute. Mungkinkah kita mengganti komponen pendukungnya, baik dari bahan, SDM-nya, begitu ya, dari usaha yang ada sekarang, dari produk yang ada sekarang. Atau combine, mengkombinasikan beberapa produk sehingga menjadi produk baru. Silahkan. Adaptasi, begitu ya, mengubah atau menyesuaikan produknya sesuai dengan perkembangan teknologi. Silahkan. Modify, memodifikasi, gitu ya, bisa packaging dan sebagainya, termasuk put another use, untuk memanfaatkan penggunaan yang lain. Bisa nggak? Ya, yang awalnya dipakai untuk ini bisa nggak digunakan untuk yang lain, gitu ya? Atau pointer, misalkan ya, modify atau combine pointer digabung dengan ballpoint. Ballpoint sekarang ternyata ada yang warna-warni, begitu, merah, biru, hitam. Ini itu kan tentunya dari proses kreatif ini, gitu ya. Atau mungkin bisa digunakan untuk yang lainnya. Eliminate, menghapus atau menyederhanakan bagian dari elemen-elemen produk yang sudah ada sekarang. Reverse, begitu ya. Artinya coba di balik gitu ya. Bisa nggak dari produk itu gitu, mengatur ulang, dibalik gitu ya. Terus teman-teman semua, ini value proposition canvas. Ini di materi selanjutnya akan lebih dalam begitu, tapi intinya ketika kita mencari atau membuat produk dengan mengidentifikasi value-nya seperti apa, poin utamanya adalah sebetulnya di sini. Ini customer job, ini sebetulnya activity customer-nya kita sesuai dengan target pasarnya apa, siapa begitu ya. Terus dia itu gain-nya apa, harapannya apa, manfaatnya apa yang diharapkan dari produk atau service kita. Pain-nya apa, ketakutannya apa, begitu ya. Makanya produk kita seharusnya bisa menjadi gain creator dan juga pain reliever. Paham ya? Kalau customer-nya itu yang punya problem tadi, kita sudah punya gambaran nih nanti akan ada produk. Nah, mereka itu berharap memiliki manfaat apa dari produk itu dan ketakutan-ketakutan apa sehingga membutuhkan solusi produk itu. Gain creator berarti produknya bisa nggak bikin mengkreasikan, menciptakan manfaat itu, atau di sini menghilangkan ketakutan-ketakutan itu. Itu ya teman-teman ya. Tapi ini nanti dulu saja, nggak masuk di tugas, nggak apa-apa. Berarti yang tugas 6 tadi ya. Oke, gitu ya. Terus di sini ringkasan untuk bagaimana kita membangun sebuah produk startup yang nanti bisa berdaya saing. Ini juga nggak kita bahas sekarang. Tadi kreatif sampai ke inovatif. Itu teman-teman semua saya cukupkan dulu begitu ya. Nah, silakan kalau ada pertanyaan hal-hal lain tentang membangun startup silakan komen saja begitu ya di channel ini, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Gitu ya teman-teman. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.